Take mine. Let's race. Halo saudara saya dari seluruh dunia yang dilahirkan dari ibunya masing-masing. Kembali lagi bersama saya Im yang kini akan merangkum film yang berjudul The Fast, The Furious, Tokyo Drift. Film ini menceritakan tentang seorang bocah remaja yang bernyali tinggi hingga menantang Yakuza untuk balapan. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Intro. Cerita diawali dengan memperlihatkan bocah remaja, saudara dari anak kakak paman saudara Bapak Im yang bernama Sean. Sean merupakan siswa yang sangat sering terkena masalah. Terlihat ketika Sean pulang sekolah yang tergoda dengan seorang wanita yang ternyata sudah memiliki pacar, panggil saja Bejo, membuatnya harus beradu mulut dengan Bejo. Sean yang sering bermasalah membuatnya ahli dalam beradu mulut hingga membuat Bejo tersinggung. Bejo yang menganggap Sean mengganggu pacarnya tak terima dan segera melempar mobil Sean hingga kaca mobilnya pecah. Sean yang dasarnya bernyali tinggi tak terima dengan kelakuan Bejo segera menggenggam kunci pas untuk menghajarnya. Tapi beruntung bagi Bejo karena pacarnya meminta mereka balapan untuk menyelesaikan masalah ini dan pemenangnya dapat berkencan dengannya. Balapan dimulai dengan dipimpin oleh Bejo. Sean harus terima di posisi kedua karena jalurnya dihalangi oleh teman-teman Bejo. Tapi hal itu tak dapat menghentikan tekad Sean dan membuatnya menerobos dari sisi kiri untuk segera menyalip Bejo. Tak sampai di situ kenekatan Sean kembali diperlihatkan dengan memacu mobilnya di tengah-tengah perumahan dan akhirnya Sean harus menerobos sebuah bangunan untuk dapat menyusul Bejo. Bejo yang dibuat geram dengan kelakuan Sean dan juga tak mau kehilangan pacarnya, segera menyenggol mobilnya agar tergelincir. Tapi balapan berakhir dengan dibawanya mereka ke kantor polisi. Sean yang diketahui sudah berulang kali melakukan kekacauan kini harus segera pindah kota agar tak masuk penjara dan ibunya mengirimnya ke Jepang. Sesampainya di Tokyo, Sean tinggal bersama ayahnya, dan ayahnya memberikan beberapa peraturan yang tak boleh dilanggar, seperti mematikan lampu tidur jam 10 tepat, harus sekolah, harus langsung pulang, dan yang terpenting jangan sampai mendekati mobil. Sean yang tak memiliki pilihan lain harus mengikuti kemauan ayahnya. Dan tepat jam 7 pagi, Sean harus segera berangkat ke sekolah. Pada jam istirahat, terdapat seorang yang menghampiri Sean, bernama Twinkie, yang kini menawarkan barang dagangan kepadanya. Tapi, Sean tak tertarik dengan semua itu. Hingga Sean akhirnya melihat setir mobil yang dibawa Twinkie, yang ternyata bukan barang dagangan, tapi itu adalah setir mobil milik Twinkie. On my ride? Yeah, my ride's one of a kind. Show me. My life be like I
Sean yang sejak awal suka dengan segala sesuatu yang mengandung intisari otomotif diajak Twinkie ke sebuah lokasi drifting. Sean dibuat terkejut dengan kedatangan Nela, teman satu kelasnya. Sean segera mendatanginya dan menyapanya, tapi hal itu membuatnya terlibat sebuah masalah karena Nela ternyata adalah pacar Takashi yang dikenal sebagai Yakuza. Takashi juga sering dipanggil Dike atau Drift King. Ketegangan antara Dike dan Sean pun terjadi dengan keduanya yang saling beradu mulut, membuat Dike kesal dan berakhir dengan Sean yang menantangnya balapan. Perkenalkan, dia adalah Han yang merupakan partner bisnis Dike. Dike menolak balapan dengan Sean karena dia tak memiliki mobil, tapi Han meminjamkan mobilnya dan membuat balapan segera dimulai. Then let's race. Take mine. Sean yang tak tahu tentang drifting menanyakan kepada Twinkie yang sejak awal sudah berusaha agar Sean tak terlibat masalah dengan Dike. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Twinkie menjelaskan sedikit teori tentang drifting. Perlu kalian ketahui, drifting berbeda dengan balapan yang mengandalkan kecepatan. Drifting dilakukan dengan mengandalkan keahlian supir dalam mengontrol mobil, hingga membuat mobil ngepot atau drift dengan kecepatan tinggi. Twinkie juga memperingatkannya agar tak merusak mobil Han, karena mobil ini dibangun dari nol sebagai mahakarya yang setara dengan lukisan Mona Lisa. You know what? Just don't mess up Mona, right? Seperti yang sudah diduga, Sean muncul di finish dengan menghancurkan Mona Lisa. Sean yang pulang larut malam dan melakukan balapan membuat ayahnya marah. Naluri seorang ayah yang peduli pada anaknya tahu bahwa jika Sean keluar dari Jepang akan segera dipenjara, membuat sang ayah memberikan satu kesempatan lagi untuk tak melanggar aturan yang ada. Jika masih melanggar, maka Sean harus pergi dari rumah ini. Understand? Understand! Yes, sir. Sepulang sekolah, Sean sudah ditunggu oleh Han yang segera mengajaknya untuk menagih hutang. Sean tak dapat menolak karena dia berhutang mobil pada Han. Get in. Give me my money. Let's go. Selesai dengan menagih hutang, kini Sean diajak ke tongkrongan Dike. Di tengah perjalanan, Sean dijelaskan bahwa dia sekarang bekerja padanya, tapi Sean menolaknya jika tak diajari drifting. Sesampainya di lokasi, cacian terhadap Sean tak terhindarkan, tapi Sean yang balik menantang Marimoto untuk balapan membuat Han kini harus kembali merelakan salah satu mobilnya. Han juga memeriahkan balapan ini dengan taruhan mobil Corolla 86 milik Dike jika Marimoto kalah. Juga sebaliknya, Dike meminta mobil Skyline 72 milik Han jika Sean kalah. Sean yang sedang menelepon ayahnya beralasan mengikuti ekskul agar tak kena marah dikejutkan dengan kedatangan Nela yang seakan mengikutinya kemanapun dia pergi.
You really need to stop following me around. 0 for 1, cowboy. Han yang telah selesai dengan urusannya kini mengajak Sean pergi ke bengkelnya. Di tengah perjalanan, Sean bertanya kepada Han, apakah DK semengerikan itu? Han pun mengatakan bahwa DK hanyalah seorang bocah yang sedang bermain layaknya gangster bersama teman-temannya. DK bukanlah siapa-siapa, tapi pamannya adalah Yakuza yang membuat Han harus bekerja sama dengan DK agar pamannya tak mengganggu bisnis Han, karena Han tinggal di wilayah kekuasaannya. Han juga tak mau balapan untuk menjadi pemenang, tapi Han hanya balapan untuk sesuatu yang penting. Sean pun berkata, lalu kenapa kau membiarkanku balapan? Ya, karena kau lawan yang seimbang bagi DK dan kau berhutang mobil padaku. And you owe me a car. Sesampainya di bengkel, Sean diberikan sebuah mobil milik Han, karena mulai sekarang dia menjadi tangan kanannya. The Red Evo's yours. Pagi pun tiba, Sean yang akan berangkat sekolah melihat mobil milik ayahnya yang membuatnya tertarik dan mengatakan bahwa mobil ini memiliki potensi. You're gonna be late. Tiba waktu pulang sekolah, Sean dikejutkan dengan Twinkie yang dipukuli oleh Marimoto karena telah menjual iPod rusak kepadanya. Tapi hal tersebut dilakukan Marimoto karena ingin bersenang-senang dengan Twinkie, yang sebenarnya Marimoto lah yang merusak iPodnya sendiri. Sean yang melihat pertarungan mereka segera menghentikannya dan mengganti iPod Marimoto. Tapi Twinkie yang tak bersalah tak suka atas perbuatan Sean yang membuatnya bertanggung jawab atas apa yang tidak ia lakukan. Benih-benih cinta mulai tumbuh ketika Nella melihat Sean melakukan kebaikan meski tak bisa diterima sepenuhnya oleh Twinkie. You doing alright? Thanks. Malam pun tiba, Sean yang masih penasaran bertanya kepada Han karena dia tak melakukan drifting untuk kemenangan, lalu untuk apa dia melakukan drift? Hari-hari Sean kini dipenuhi dengan sekolah, latihan, juga membantu Twinkie menjual barang dagangannya. Han juga membawanya ke gunung karena drift bukan hanya teori tapi harus dipraktekkan. Maka Sean diminta untuk melakukan dan rasakan. Hal itu membuatnya harus pergi dari rumah dan memutuskan tinggal bersama Han di bengkelnya. Hingga tiba balapan melawan Marimoto, Sean akhirnya dapat merasakan hasil dari kerja kerasnya membuat Han mendapatkan mobil Corolla 86 milik DK. Sean kini memberanikan diri mengajak Nella untuk berkencan. Kencan pertama mereka berlangsung dengan saling mengenal satu sama lain, membuat kita tahu bahwa Nella dirawat oleh nenek DK karena ibunya meninggal ketika dia berumur 10 tahun. Dan yang dia tahu tentang ibunya hanyalah seorang yang bekerja sebagai penjaga bar. Tak terima pada Sean yang berkencan dengan Nella, DK langsung membogomnya dan memperingatkan agar tak macam-macam dengannya. Nella yang juga tak terima atas kelakuan DK meminta putus. Tapi DK mengingatkan masa lalunya karena jika tak dirawat neneknya, maka Nella pasti sudah menjual dirinya. Yang membuat Nella semakin benci pada DK dan memutuskan untuk pergi ke bengkel Han. Tak berselang lama paman DK bernama Kamata pun datang. Kedatangan Kamata tentu bukan tanpa sebab, tapi karena Kamata merasa bahwa setoran dari bisnisnya berkurang. Hal ini membuat DK semakin marah, karena orang-orang yang dekat padanya satu persatu meninggalkannya. Belum move on dengan Nella, kini DK harus menerima fakta bahwa Han mengkhianatinya. Tepat setelah Kamata pergi, DK mendatangi bengkel Han dan langsung membogomnya. Nella berusaha menghentikannya, tapi justru membuat kemarahan DK meluap dan siap menembak Han hingga ya, akhirnya Han berhasil membogom DK karena perhatiannya teralih dengan gerbang yang tertutup membuat Han dapat melarikan diri. Sean juga segera melarikan diri karena tak mau berurusan dengan DK.
Aksi kejar-kejaran berlangsung di jalan raya dengan memperlihatkan keahlian mereka dalam melakukan drifting. Hingga akhirnya Marimoto dapat mengejar Sean, membuatnya segera menyenggol mobil Sean berharap Sean mengalami kecelakaan. Tapi takdir berkata lain, justru Marimoto lah yang mengalami kecelakaan dan mati. Penderitaan Dike kini bertambah lagi dengan matinya Marimoto, membuatnya segera membalaskan dendam pada Sean dengan menyenggol mobilnya. Tapi hanya melihat hal tersebut tak membiarkannya dan segera menghalanginya. Ketegangan terjadi ketika Sean harus melewati lautan manusia yang berada di depan matanya. Hingga akhirnya Sean harus tertabrak yang membuat mobilnya hilang kendali. Di sisi lain, Han juga dihentikan oleh mobil yang menabraknya yang membuat mobilnya hancur. Sean yang melihat hal itu segera menghampirinya, tapi tak memiliki tempat pulang. Akhirnya Sean kembali ke rumah ayahnya bersama Nella. Tak diduga, Dike ternyata masih mengejar mereka. Ayah yang tahu Sean terlibat masalah ingin segera memulangkannya. Tapi Sean yang ingin menyelesaikan masalah ini dan bertanggung jawab atas permasalahan yang dia buat, meminta ayahnya untuk membiarkannya pergi. Sean yang kini bertemu dengan Twinkie membulatkan tekadnya untuk menemui Kamata agar dapat bernegosiasi karena dari kabar yang beredar, Dike hanya takut kepada pamannya. Twinkie yang mendengarkan hal itu memberikan uang tabungan hasil dagangannya ke Sean karena untuk bertemu Kamata tentu bukan hal yang mudah. Don't you need it? It's cool. Sean yang datang sendirian ke tongkrongan Kamata merasa sedikit terintimidasi dengan genji-genji yang ada di sana. Tapi hal itu tak membuat nyalinya menjiut karena Sean telah membulatkan tekadnya. Berhasil bertemu dengan Kamata, Sean langsung mengatakan niatnya yang datang untuk berdamai. Karena selama ini dirinya dan Dike selalu membuat masalah pada Kamata. Dan untuk menyelesaikan hal itu, Sean meminta balapan terakhir melawan Dike dengan mempertaruhkan wilayahnya. Bagi siapapun yang kalah harus meninggalkan wilayah Tokyo selamanya. Dike yang jumawa menganggap remeh Sean karena pernah mengalahkannya. Dan Kamata akhirnya menyetujui hal tersebut. Good. They should be easy. Sean bersama teman-teman Han kini bergegas ke bengkel Han, berharap masih terdapat mobil untuk balapan. Tapi semuanya telah disita oleh polisi dan menyisakan bangkai Mona Lisa yang memberikan harapan bagi mereka karena mesinnya masih utuh. Tiba di malam balapan berlangsung di sebuah gunung yang merupakan gunung milik Kamata. Sean dan Dike bersiap di garis start. Balapan berlangsung dengan Dike yang memimpin di awal. Hingga tiba di belokan, Dike menabrak karena oversteer, membuat Sean dengan mudah menyalipnya. Dike yang sudah mengetahui seluk-beluk gunung ini dapat dengan mudah kembali memimpin. Tak mau kalah dengan keahlian Dike, kini Sean juga memperlihatkan keahliannya yang super imba kilau cetar membahana mempesona hingga luar angkasa dengan menyalip Dike dari luar angkasa. Dengan menyalip Dike dari sisi luar. Hal ini sangat sulit dilakukan, mengingat resiko yang sangat besar karena sedikit saja salah mengendalikan mobil, Sean dapat tergelincir dan membuatnya kalah dalam balapan ini. Dike yang kini ketakutan karena akan kalah mulai bermain kasar dengan menyenggol dan menghantam mobil Sean agar terjatuh dari jurang. Tapi usahanya harus gagal ketika Sean berhasil menghindari dorongan yang akan diberikan hingga membuat Dike harus terjun ke jurang. Terguling membuat Sean dapat memenangkan balapan ini. Why that you are Judah?
Cerita diakhiri dengan datangnya keluarga Han yang menantang Dike baru. You know this ain't no 10-second race. I got nothing but time.